Everyone, Felix Chandra, Oki Santoso, Wendy M21, Indah Mariani, Novianto 85, Selvi Chandra. Sorry ya, agak telat nih. Johannes Dharma, Erni, Caroline, Yuvita, Adi, Budi Kai Ing, Kwang Chen, Sabar Sim, Johnny Lee. Connie, Caroline, Happy Five Family, Stephen Tandra, Kucing Mabuk. Kucing mabuk, lucu amat. Apa kabar semuanya? Ada uang kamu di sini. Follow uang kamu ya teman-teman, buat kalian bisa belajar lebih banyak tentang finansial dan juga keuangan, tips-tips keuangan yang pastinya bagus banget. Juria 32, Kentio, Joko Sinaga 54, Rita Cin. Lumayan telat nih. Kenapa telat ya? Keasikan ngeblow rambut. Oke, aku akan langsung aja. Semoga koneksinya lancar. Nge-lag ya. Liong PC koneksi aku nge-lag ya. Karya. Let me check. Oke, coba aku ganti internet sebentar ya, ditunggu. Jangan kemana-mana, aku ganti wifi bentar. Nah, sekarang udah lancar belum nih? Tadi nge-lag, sekarang udah lancar belum? Pipin S. Wartanan bilang lancar katanya. Oke. Logat Jawanya kental banget, asli Solo dong. Bangga jadi orang Solo. Yuk kita lihat yuk IHSG-nya gimana. Market udah rebound atau dead cat bounce? Kemarin aku kasih support yang paling bawah tuh di level 6624-an atau sekitar 6600-an. Sementara IHSG potensinya bakalan naik sampai ke sekitar 6900, bahkan bisa 6940. Habis itu turun lagi. Nah, turun laginya tuh bakalan ketahan di area sekarang 6747 atau bakalan turun sampai ke 66 ya. Nanti kita lihat lagi aja. Kalau perkiraan aku ini koreksi sampai bulan Oktober. Bulan Oktober ini kan kira-kira udah tinggal 2 minggu lagi ya. Dan sebenarnya ini udah terantisipasi semuanya. Teman-teman kalau ngelihat chart di sini, monthly chart yang dari last September aku tuh bilang udah ketinggian banget grafiknya IHSG, bakalan ada koreksi atau turun, dan ini normal, turunnya normal. Terus kalau di monthly ini ada pattern yang agak-agak serem dikit sih, sorry ya aku pakai kata-kata serem, semoga nggak bikin kalian jadi makin worry gitu, karena udah beredar trending topik resesi 2023 ya. Resesi mah nggak usah nunggu 2023, di US juga udah resesi dari sekarang juga gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk pattern double topnya ini, dia tuh supportnya di angka berapa sih? Sekitaran 6589. 6589 tuh di mana? Kita lihat ya di daily di mana ya. Nah, sekitaran ini juga nih low-nya yang didapat dari Juli 2022. Jadi kayaknya kalau kita ngelihat koreksi IHSG itu udah nggak banyak lagi. Mentok tuh sekitaran 6589 atau 6590-an di sini. Dan teman-teman ini tetap akan ada technical rebound dulu. Terus teman-teman sebenarnya ketika IHSG turun
dalam kayak gini ya, kalau teman-teman perhatikan tuh saham-saham yang bagus-bagus tuh nggak turun signifikan, kayak BCA, BRI, terus BMRI, BBNI ya ada turun sih, tapi nggak sampai downtrend yang parah. Dan ini kalau aku bilang market itu bener-bener kayak seleksi alam, jadi kayak ngefilter gitu loh, ngefilter saham-saham emiten-emiten yang benar-benar disukai oleh investor besar atau institusi, dan mana yang institusi nggak suka gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman perhatikan saham-saham teknologi, saham-saham big big cap, meskipun big cap ya, tapi dari teknologi dan digital banking itu banyak banget turun. Dan tadi kalau teman-teman perhatikan ini BBYB atau newcomers yang sempat menjadi primadona di Agustus 2020 waktu itu ya, pokoknya buat trading doang lah waktu itu. Jadi kalau pas ditanya orang-orang ini oke nggak sih buat investing, banyak banget yang nanya waktu itu. Aku sih cuman fokus itu buat trading doang, dan sampai sekarang tuh turunnya tuh udah super strong downtrend banget. Jadi kalau teman-teman nanya gimana nih, better jangan masuk dulu deh ini, apalagi turunnya hari ini udah di bawah, volumenya gede banget, jadi ini buangan gitu. Terus kita lihat juga untuk saham digital lainnya, bank digital lainnya seperti Arto, ini tuh parah pakai banget, trennya parah pakai banget. Cuman kalau ngelihat candle memang kayak udah ketahan gitu ya, ada satu tanda candle kecil, ini tanda mau reversal atau mau naik. Tapi saran dari aku sih kalian nggak usah nangkep pisau jatuh lah, ini kalau aku bilang dia naiknya tuh dead cat bounce atau sementara aja. Nah kalau kalian punya duit tuh masukin ke saham-saham yang aku udah sering sebut, BCA, BRI, BMRI, BBNI, nggak usah semuanya, satu atau dua aja. Dan juga saham Astra International. Nah yang menarik hari ini dari saham-saham blue chip itu bukan saham perbankan gede, tapi saham yang aku bilang cenderung sangat lelet tapi bisa jadi hedging. Sama apa teman-teman, saham ini udah dibahas dari beberapa waktu yang lalu, dan di Mtrade tuh udah direkomend dari tanggal 8 Oktober untuk masuk buat jangka panjang. Nah sekarang kita udah sempat profit taking juga untuk tradingnya ya, dan hari ini tadi kita ada buyback lagi untuk tradingnya. Tebak saham apa? Sama apa tebak? Handaka Wibawa, BBCA turun dikit banget. Iya ya, dia susah turunnya. Ya benar, Noti Juno, Kalbe Pharma. Aku mau kasih ini deh, kasih giveaway ya. Noti Juno dapat Mtrade 7 hari, langsung aja DM saya EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini saham KLBF ini breakoutnya tuh cakep banget guys. Kalau misalkan kalian belum punya, besok seandainya mau beli pun di area harga 1900 atau 1880 tuh lumayan gitu. Dan ini termasuk fundamentalnya tuh bagus, cuman memang agak-agak lambat waktu itu di masa pandemi kemarin, agak lambat. Padahal dia juga mengembangkan vaksin loh, dia mengembangkan vaksin gitu. Cuman ya memang karakter saham ini aku udah ngikutin bertahun-tahun tuh, sideways-nya lama banget. Maka dari itu aku bilang Kalbe Pharma tuh dia bagusnya buat hedging tuh, kayak buat supaya portofolio kita tuh nggak terlalu fluktuatif, nggak terlalu bumpy gitu. Jadi portofolio kita cenderung stabil, cenderung nggak sampai signifikan naik turunnya. Nah untuk pattern dari cup and handle-nya Kalbe Pharma sendiri ini targetnya di level 2010-2000-an. Tapi kalau kita melihat dari pattern lebih besarnya lagi, kita bisa bilang bahwa Kalbe Pharma ini dia sedang berada pada base yang keduanya. Base yang pertama tuh dia breakout dari nih ya, aku kasih garis, dia breakout dari level 1730 tuh resisten yang kuat banget sejak 19 Januari 2022, dan ini B1 gede banget. Terus kemudian dia naik dan konsolidasi beberapa waktu kemarin, sempat direkomendasi juga sama Mtrade di tanggal 8 Oktober ini masuk jangka panjangnya. Terus kemudian yang jangka pendek udah sempat jualan dulu waktu itu kayak BEP atau rugi dikit sih sebenarnya. Nah ini kita buyback lagi. Nah, jadi ini sebenarnya ini base 1-nya di bawah, ini base 2-nya di sini. Nah, kalau mau hold jangka menengah panjang baru base 2 tuh sebenarnya masih bisa. Kecuali kalau udah base ke 4 ke 5 tuh udah ketinggian banget. Jadi
teman-teman sekarang fokusnya kalau untuk saham blue chip atau big cap itu bukan cuma perbankan doang dan juga bukan cuma Astra International TLKM, tapi KLBF ini sudah mulai bisa kita watch gitu ya, bisa dijadikan pilihan dalam portofolio untuk portofolio kita yang tidak terlalu bumpy. Oke. Take profit berapaan kita nggak pernah target sih, apalagi di IG Live ini disebut take profit berapa, resisten bisa disebut tapi belum tentu kita take profit di area resisten tersebut gitu. Oke. Pada nanyain, ada yang nanyain Sido, bukan pada sih, ada yang nanyain Sido. Sido as anticipated dia turun lagi, seperti yang kita bahas beberapa hari kemarin. Sido masih bisa turun nih gitu, jadi mungkin dalam 1 bulan ini tuh masih bisa ada koreksi gitu. Tapi kalau teman-teman yang fokusnya buat investasi jangka panjang, boleh nih nyicil-nyicil beli dikit-dikit untuk saham Sido muncul ini. Tapi kalau untuk trading jangan dulu ya, sabar-sabar dulu aja. Oke, terus hari ini market value-nya 14,4 triliun rupiah, mendingan dibandingkan dengan market value pekan lalu yang sekitaran 13 triliun, 11 triliunan gitu. Dan kita lagi nge-watch untuk sektor pulp and paper dan juga consumer good. Hari ini asing tuh ada net sell atau jual bersih sekitaran 492,46 miliar, masih jual bersih di saham BBRI, ASII, TLKM, BBCA, dan TOWR. Ini semua perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus, jadi mereka masih profit taking aja dulu. Nah, teman-teman tahu nggak sih, teman-teman sempat dengar nggak kampanye Cash is the King? Jadi beberapa waktu ini kita sempat dengar misalkan dari Ray Dalio, ada Michael Burry. Michael Burry tahu nggak siapa dia? Dia tuh seorang hedge fund, dulunya dia tuh hedge fund yang dia cuman buka hedge fund-nya tuh sampai tahun 2008 karena stresnya bukan karena stres rugi sebenarnya. Michael Burry ini dia untung banyak banget di tahun 2008 dengan melakukan short selling atau jual dulu beli di bawah gitu ya, untuk saham-saham ya, untuk banyak saham gitu di Amerika. Dan abis itu terjadi krisis subprime mortgage, saham-saham pada turun dan dia cuan gede banget. Setelah itu dia tutup hedge fund-nya dia gitu, dia tutup semuanya itu karena sempat stres banget pas waktu itu dia nge-short, dia spekulatif short sell, ternyata sahamnya masih naik dan banyak dimaki-maki orang gitu. Tapi setelah sahamnya beneran turun, hasil short sell-nya tuh berhasil, dia dipuji-puji orang, tapi dia udah stres gitu, tapi ya akhirnya dia berhenti. Nah, Michael Burry ini tonton, bisa nonton filmnya The Big Short ya. Jadi dia tuh ngelihat analisis secara langsung di pasar properti, waktu itu benar-benar turun ke pasar propertinya, timnya dia ngelihat itu, melihat tanda-tanda bahwa pasar properti ini ada sesuatu yang janggal atau ada sesuatu yang mencurigakan gitu, jadi bakalan collapse. Jadi dia tahu duluan, ada sense duluan gitu. Nah, maka dari itu si Michael Burry ini, termasuk juga Ray Dalio yang merupakan investor kawakan, ini banyak banget didengar orang gitu ya. Jadi banyak banget didengar orang dan mereka bilang katanya cash is the king, cash is the king. Sebenarnya telat ya, karena kalau misalkan teman-teman ngelihat bursa Amerika, dan ini konteksnya bursa Amerika. Kalau teman-teman lihat bursa Amerika tuh udah jatuh dari Januari kemarin sampai sekarang tuh jatuhnya udah signifikan banget, sekitaran 25-30%. Jadi gak heran kalau Michael Burry, Ray Dalio dan kawan-kawan tuh bilang cash is the king, yang sebenarnya udah quite a while ago. Jadi teman-teman jangan terus ambil itu untuk di copy paste ke Indonesia yang memang kondisinya ya gak bisa 100% disamakan. Indonesia saat ini memang marketnya tuh turun, tetap kena dampak ketika Amerika dan Eropa tuh batuk-batuk gitu karena harga komoditas agak turun dikit. Nah, tapi kemarin sebelum-sebelumnya Indonesia sempat diuntungkan dengan harga komoditas naik, jadi capital market kita juga naik gitu. Ke depan gimana? Ada di video YouTube saya tentang resesi 2023, apakah sama dengan 2008 selengkapnya. Yang belum nonton langsung aja ke YouTube Mtrade, cari aja di situ, itu dijelasin lengkap banget dan yang nonton juga lumayan banyak gitu. Rera Her nanya filmnya The Big Short ngobrol-ngobrol ya, ada actionnya nggak? Ada actionnya, action harga sahamnya. Ya, nonton aja gitu ya, nonton aja dulu. Daripada kalian
stres liatin market. Tapi sebenarnya market saat ini tuh kalau aku bandingin dengan 2008 kemarin tuh, ini tuh nggak stressful sama sekali, karena ini saham-saham besarnya tuh kayak masih menolak turun. Kayak BCA itu juga turunnya nggak signifikan. Kalau dulu di 2008 tuh turunnya parah banget, sama kayak waktu ya, pandemi awal Maret 2020 tuh turunnya lumayan signifikan gitu. Oke. Resesi setelah akad. Anggolo P siap-siap. Kakak public speakingnya bagus banget ya. Oh gitu ya, thank you. Anyway, Astra International, aku suka dengan saham ini. Cuman ada plus minusnya. Plusnya tuh dia kedorong dari United Tractor. United Tractor itu dia bisnisnya kontraktor batubara, terus kemudian ada alat berat dan juga batubara itu sendiri, dan diuntungkan dari kenaikan harga komoditi batubara selama tahun 2022 kemarin. Akhir-akhir ini harga batubara agak-agak turun dikit, tapi masih cukup oke, masih cukup diuntungkan. Jadi dia masih memberikan kontribusi sekitar 30-40% buat Astra International. Cuman Astra Agrolestarinya yang turun gitu. Kalau dari kacamata jangka panjang masih oke. Kalau dari kacamata trader juga ini masih mendingan dibandingkan saham-saham second liner yang saat ini menurut aku agak-agak riskan. Jadi di kondisi market seperti ini, kalaupun naik, yang naik adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus duluan gitu. Nah ini Astra International agak ketahan area support di 6275. Tadi yang trade sih ada buy on weakness di area ini, lumayan low risk ya. Jadi kita melihat IHSG akan ada sedikit technical rebound. Ini ada potensi untuk swing trading. Buat kamu yang nggak siap swing trading, jangan swing trading dulu, karena kalau di trade itu dipantau, dibantu secara real time. Jadi kalau jualan ya kita akan kasih tahu secara real time. Beli-beli mau IPO gimana tuh? Ya, beli-beli sektor kelihatan kayak sektor teknologi ya, tapi yang menarik dia punya range market juga, dan aku akan bahas tentang beli-beli ini nanti kapan-kapan, beberapa hari lagi lah ya. Jadi kita kumpulin dulu data-datanya yang lengkap gimana, dan aku juga nggak ngerekomen kalian untuk beli, tapi aku juga nggak ngomong bahwa oh ini dihindari banget gitu, nggak juga gitu. Jadi kita amatin aja, karena beli-beli sendiri yang bikin menarik tuh sebenarnya satu, dia tuh masuk dalam ekosistem grup Jarum. Ekosistem grup Jarum ini gimana? Tahu nggak grup Jarum itu siapa? Itu grupnya masih satu saudara, satu keluarga dengan BCA, dimana mereka punya culture itu sangat bagus sekali gitu. Jadi culture di dalam mengelola perusahaan ini bagus. Mereka nggak suka bakar-bakar uang yang sampai jor-joran gitu, enggak gitu. Tapi kita lihat dulu, nanti saya lihat data dulu aja, nanti ya kita bahas berapa hari lagi, oke? Oke, terus aku mau bahas untuk nanti aku akan bahas untuk cadangan devisa bareng dengan Coach William, dan neraca dagang. Kita akan bahas neraca dagang bareng dengan Coach William. Terus kita akan lihat untuk sentimen saat ini, kita lagi masih wait and see untuk earning release di kuartal 3 2022 gitu. Yang masih jadi fokus trader dan investor saat ini adalah suku bunga dari The Fed. Ini diprediksi masih akan naik cukup tinggi, bahkan naiknya bisa mencapai 100 basis point gitu, karena inflasi intinya masih naik di Amerika. Teman-teman tenang ya, nggak usah sampai terlalu takut dengan resesi 2023. Kenapa? Karena Amerika udah resesi saat ini, dan ini The Fed udah kejem banget naikin suku bunganya. Saya percaya banget inflasinya juga akan cepat berkurang kalau actionnya The Fed begitu drastisnya gitu. Jadi begitu inflasinya berkurang, saya percaya nanti sekitaran kuartal 2 di tahun 2023 itu juga The Fed gak akan sampai seagresif ini lagi. Jadi badai pasti berlalu. Berlalunya kapan? Kasih waktu sampai kuartal 1 2023 untuk ekonomi ini agak-agak menstabilisasi. Jadi di tahun 2021 kemarin itu terlalu banyak uang beredar, cetak uang ya, stimulus sangat besar sekali, bantuan dari bank sentral dan juga pemerintah sangat besar sekali, sehingga inflasi naik tinggi, demand naik tinggi, tapi supply sedikit. Sekarang ditekan inflasinya supaya turun, ini untuk mencapai keselarasan atau keseimbangan dari supply and demand itu sendiri gitu. Nah nanti kalau sudah tercapai keselarasan atau keseimbangan di tahun 2023 harusnya lebih baik. Asalkan apa?
asalkan gak pakai perang-perangan. Kalau pakai perang-perangan lagi di Amerika, di Eropa masih akan berantakan ya. Jadi supply dari komoditinya masih akan terganggu. Tapi Indonesia diuntungkan kalau misalkan supply komoditi batu baranya terganggu. Jadi ya Indonesia ini posisi yang sangat unik sekali gitu ya. Oke. Baiklah, kita akan lihat untuk saham. Sebelum lihat saham, aku mau kasih lihat rupiah karena pada nanyain tentang rupiah ya. Aku juga akan kasih lihat untuk indeks dolar di XY. Indeks dolar Amerika, bukan dolar Zimbabwe. Dolar Amerika, indeks dolar Amerika sudah naik tinggi kawan, naik tinggi sekali dari level, aku ngitungnya naiknya tuh dari mana sih? Selalu dari level dia sideways di bawah di sini, tuing pasang di sini, terus kemudian aku tarik dari bawah sampai di sini, sampai level tertinggi, atau bisa juga dari bottom nih. Kalau dari bottom lebih ekstrim lagi. Nah, sejak Januari 2021 sampai sekarang itu udah naik 28% gitu di XY-nya. Terus kalau USD dibandingkan dengan rupiah sendiri, ini udah naik berapa nih? Coba diperhatikan. Dari level bottomnya mau Januari, mau 2021 atau 2020 nih. Oke, kita hitung dua-duanya ya. Dari 2020 sampai level tertinggi yaitu saat ini udah naik 14,22%. Hanya loh ternyata ya, hanya 14,22% dari level bottomnya. Kalau dari Januari dicek ini naiknya cuma 11%. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini di XY-nya itu naik sampai 28%, tapi kalau di USD bandingin IDR kita, bandingin dengan rupiah kita, ini cuma naiknya sekitar belasan persen aja, 11 sampai dengan 14%. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi naiknya 11 sampai 14% aja dari level terendah 2020 sampai tertinggi 2022 tuh naik cuma 14%, sedangkan dengan periode yang sama dengan DXY tadi, DXY-nya naik 28%, tapi USD dibandingkan IDR ini naiknya cuma 10,82%. Jadi sebenarnya teman-teman, posisi rupiah dibandingkan dengan US dollar ini masih cukup oke saat ini. Tapi kalau kalian tanya, Ellen, aku mau investasi US dollar, aku mau beli USD, katanya cash is the king, taruh di mata uang apa nih? Aku mau taruhnya di US dollar gimana? Aku nggak prefer, aku nggak mau. Aku pasti maunya saham, ya dong. Aku maunya saham, tapi aku nunggu di bawah. Selain saham apa? Emasnya sekarang lagi murah. Jadi kalau kamu gak siap mental semua duitnya di saham, kamu bisa diversifikasi itu ke emas. Emasnya bukan emas yang trading forex kayak gitu, enggak. Emasnya benar-benar emas batangan ya. Pergilah sana ke toko emas. Beli emas antam gitu. Ini lagi turun-turunnya, lagi murah-murahnya. Dan kita ngelihat untuk harga emas sendiri jangan ngelihat dari yang US dollarnya, tapi kita ngelihat yang benar-benar emas secara rupiahnya. Itu udah dikalikan dengan USD. Kan kamu beli jual emas ke toko emas tuh secara rupiah kan, bukan pakai dolar gitu. Gitu sih teman-teman. IHSG bakalan turun nggak nih? Tanya Budi Chen, apakah ke level 6.500? Kalau reksadana gimana? Reksadana sih mirip-mirip ya kan. Kalau aku reksadana buat aku loh itu posisi nanggung, karena aku ngerti saham, jadi aku better beli sendiri untuk sahamnya. Sedangkan kalau obligasi, reksadana pendapatan tetap, pasar uang kayak gitu, aku mendingan beli obligasinya langsung. Tapi aku beli obligasi punya pemerintah biasanya. Nih ori ini masih bisa beli nih sampai 20 Oktober kalau nggak salah. FR juga masih bisa. Kalau FR sih banyak ya, banyak pilihan. Balik lagi ke IHSG karena ada yang nanya ini IHSG. Petnya IHSG dia bakalan mantul sampai sekitaran mungkin 6940-an, abis itu turun lagi. Turunnya bisa ke 6744, bisa juga ke level 6600. Siapin cash aja dan gak usah sampai ketakutan yang gimana-gimana. Karena kalau turun sampai ke 6600, ini saham-saham perbankan gede dan saham-saham macam ASI, TLKM, KLBF turunnya gak banyak. Yang turunnya banyak yang bikin IHSG hancur, turun banget tuh sebenarnya saham-saham big cap yang
fundamentalnya kurang ya, yang masih banyak tantangan. Contohnya kayak GoTo, kayak Arto gitu. Oke? Oke, kita lagi nungguin earnings atau laporan keuangan kuartal 3 2022. Ingat-ingat udah deket dengan window dressing. Hasil dari laporan keuangan udah mulai muncul. Nanti catat nih tanggalnya 20 Oktober 2022 itu ada LPPF ya. 21 Oktober, yang ini yang perlu dicatat, 21 Oktober itu ada Arto, BCA, BBTN, dan Unilever. Perhatikan BCA dan Unilever. BTN perlu diperhatikan juga, tapi sebenarnya yang signifikan dua itu. Terus kemudian kenapa? Karena aku fokus pada bank-bank gede, karena bank kecil tuh cost of fund-nya gede gitu. Terus kemudian tanggal 25 Oktober catat nih, ada laporan keuangan, rilis laporan keuangan Bank BNI. Kemudian ada Cleo, IRRA, KKGI, Kalbe Farma. Catat nih, BNI dan Kalbe Farma 25 Oktober. Karena biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, jika earnings-nya bagus, itu harga saham bisa naik di hari-hari tersebut ya. Nah, sedangkan kalau perbankan besar saat ini tuh labanya lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena ya mereka punya cost of fund kecil dan likuiditasnya cukup besar gitu. Terus kemudian selain Kalbe Farma, PTBA ini juga rilis laporan keuangan tanggal 25 Oktober. 26 Oktober ada Akra dan BJBR. 28 Oktober catat banyak banget. Ada Bank Mandiri, catat nih. Terus kemudian Indofood ICBP tanggal 28 Oktober. Astra International United Tractor 28 Oktober. Jadi kayaknya investor gede ini lagi pada nunggu rilis laporan keuangan. Terus ada juga dari komoditi, ITMG, Harum, Indi, MDKA, Pegas, Tins, United Tractor tadi aku udah bahas. Itu di 28 Oktober juga. Kemudian BRIS dan BNGA. BNGA ini fundamentalnya juga bagus juga. Itu di 28 Oktober. Catat laporan keuangannya keluar di tanggal-tanggal tersebut. Lihat info rilis LK gitu di mana? Ada di web IDX. Oke. Baiklah. Saya akan bahas, enaknya bahas apa ya? Coba ditulis di kolom question. BBRI belum ada tanggalnya. Cepat-cepat amat sih. Mau diulang. Mau diulang. Daswita, Laura, BBCA, BBRI. Tadi kayaknya udah aku bahas ya. Udah belum ya? Oke, aku bahas ulang. BBCA, BBRI masih belum kemana-mana. Ditunggu aja koreksinya. Kalau IHSG turun sampai ke level support tadi, BCA paling cuman ke 8150 atau 8050 ya. Masih oke sih untuk ditungguin. Dan menariknya kalau misalkan BCA turun sampai ke 8050 atau 8150-an, ini dia ngebentuk pattern flag yang cakep banget gitu. Jadi meskipun ini ada 3 lower high dan kemudian lower low ya, jadi downtrend, tapi ya anyway ini downtrend yang sifatnya sementara. Dan aku masih nungguin BCA di 8.000-an. Terus kemudian BBRI di sini juga kayaknya turunnya nggak akan sampai dalam-dalam banget. Kalau IHSG turun ke level supportnya sekitaran level 4.200. The worst case scenario itu sampai 4.020, 4.050 kemungkinannya kecil di Oktober ini. Terus kemudian BBNI ya, jadi BBNI ini juga dia udah ada pantulan dikit. Kalau sampai turun banget, worst case scenario sampai 8.000, kemungkinannya ketahan di 8.200 dulu. Terus Bank Mandiri juga sama, dia ini termasuk kuat. Jadi selain BCA tuh kalau kita perhatikan chartnya yang paling kuat tuh BMRI sebenarnya, bukan BBRI atau BBNI. Tapi di sisi yang lain justru dia malah nggak turun-turun tuh, jadi nggak murah gitu loh, jadi agak mahal.
Malah secara teknikal ya aku milih yang udah turun-turun kayak BBRI gitu. Jadi kenapa BMR itu jarang masuk ke watchlist aku, karena dia ketinggian, jadi dia nggak turun-turun. Ini tren naiknya masih kayak gini, kita expect untuk dia bisa koreksi itu paling enggak sampai ke level 9 ribuan. Dan kalau sampai level 9 ribu menurut aku ini masih ketinggian. 8.800 ini juga ya angka yang cukup murah, tapi aku masih lebih prefer patternnya BBRI di sini. Oke ya, jadi diskonnya cukup lumayan. Andri Wijaya, saya masih optimis sama market Indonesia. Indonesia mungkin terjadi perlambatan ekonomi aja, nggak sampai crash, malah foreign mungkin berbondong-bondong invest di Indonesia kalau market di luar crash. Saya sangat setuju sekali, cuman saya nggak mau menebar terlalu euforia, meskipun saya sangat setuju sekali dengan Andri Wijaya. Itu selengkapnya ada di video YouTube saya yang ada di Mtrade, YouTube-nya Mtrade, teman-teman lihat ya. Jadi saya jelaskan semuanya, opini saya ini. Oke, market di Indonesia, ekonomi di Indonesia hanya kan slow down, nggak sampai yang parah-parah gimana. Oke, gak bakal dibaca tuh, tak baca. Marah-marah komennya nggak dibaca. Oke, sebentar ya. Hai teman-teman, boleh follow Telegram channel Mtrade gratis di sini. Kita mulai fasilitasi untuk komunitas teman-teman yang pengen dapat gratisan nih ya. Langsung aja ke t.me/mtrade_id. t.me/mtrade_id. Terus aku mau ngejawab pertanyaan dari Happy Five Family, mau nanya masalah money management. Hari ini dia jual semua saham di sekuritas, baik trading maupun investing, katanya. Baik rugi maupun untung, tujuannya agar modal banyak buat serok saham bagus saat market crash. Langkahku bener nggak? Mau dijawab? Oke, aku jawab sekarang. Emangnya market bakalan crash? Kalau ditanya market crash, ini udah crash versi IHSG tuh udah di bottom, udah di supportnya, udah deket banget bottomnya untuk IHSG gitu. Jadi kalau jualan saham, untung maupun rugi, gini, kalau untung sih terserah. Untung itu menangan, posisi untung kamu mau jual posisi berapa aja terserah. Tapi aku harap ruginya tuh bukan rugi yang nyangkut sampai puluhan persen, terus teman-teman langsung jual-jual begitu aja demi untuk switch ke saham yang lain. Be very careful di sini gitu ya, karena jangan-jangan abis di-cut ini IHSG mantul terus kemudian naik lagi gitu ya. Jadi karena udah dijual semuanya ya udah gitu. Tenang aja dulu ya. Nanti untuk ngeberesin portfolio nggak ada kata bener salah. Yang ada adalah semakin hari semakin baik, oke? Terahar, kurang crash gimana lagi? Kurang hancur. Windrest dulu lah sebelum resesi. Resesi dulu baru windrest. Udah resesi, US udah resesi, is. Bahas saham yang berhubungan dengan pangan, terutama beras, ada emiten apa aja. Hoki, cuman hoki ini apa ya, second liner, third liner banget, jadi aku nggak akan bahas dulu, belum waktunya di situ. Terus kemudian ICBP Indofood, dia mau keluar laporan keuangan, kayaknya juga nggak akan bagus-bagus amat, masih bagus perbankan gede. Dan di sini kalau dilihat memang masih zigzag kayak gini ya, buat buy and hold aja untuk jangka panjang gitu. Terus kemudian tradingan kita baru masuk ke Kalbe Pharma. Nah ini untuk Indofoodnya ini ada double bottom kecil nih, udah di bottom juga untuk Indofood ya. Jadi buat yang mau masuk untuk long term investment untuk Indofood, oke. Husnuraisen BSDE. Udah disupport semua, kebanyakan saham properti udah disupport, aku singkat aja. Terus ada yang nanya ini taunya ada window dressing atau enggak gimana? Oke, sebelumnya teman-teman follow Telegram channel Mtrade, langsung aja ke t.me/mtrade_id. Hati-hati dengan Telegram channel lainnya karena kita cuma punya satu ini aja ya, yang lain adalah tipu-tipu atau abal-abal.
Oke, sebelum aku jawab pertanyaan itu, aku mau infoin teman-teman bahwa akan ada workshop value investing mumpung banyak saham lagi murah-murahnya, dan teman-teman untuk saham second liner butuh belajar lagi, untuk mindset value investing juga. An opportunity in crisis dalam resesi tanggal 12 November nanti ya. Daftar sekarang ya teman-teman ya, karena kita jarang-jarang bikin pelatihan value investing. Oke, terus aku mau ngejawab pertanyaan, taunya ada window dressing atau enggak, gimana sih? Gini, biasanya saham kalau naik di bulan September, Oktober, Agustus, September, Oktober, di November, Desember tuh nggak akan banyak naik, nggak akan ada window dressing. Tapi kalau misalkan di September, Oktobernya turun, di November, Desember akan ada window dressing. Tahun ini tetap harus ada pengecualian atau hati-hati, di mana The Fed itu naikin suku bunga lumayan signifikan. Bisa 100 basis point di bulan November ini, 75 sampai 100. Nah, efeknya adalah indeks dolar Amerika tuh bakalan naik lagi. Meskipun rupiah kita cukup kuat ya, rupiah kita cukup kuat. Tadi terlihat kenaikan US dollar dibandingkan rupiah itu cuman 11% dari awal tahun dibandingkan dengan kenaikan di XY atau indeks dolar terhadap mata uang lain itu sekitaran 28%-an gitu. Oke? Oke. Oke, aku akan invite Coach William. Kita akan bahas tentang trade balance ya. Trade balance itu apa sih sebenarnya? Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach William. Mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti nih kita saat ini. Aku menengahnya dulu lagi. Cuannya akeh mesti. William, kita mau bahas tentang trade balance atau neraca dagang. Mungkin bisa dijelasin dulu neraca dagang itu apa supaya teman-teman di sini yang masih pemula mereka juga ngerti. Oke, jadi gini, by the way, selamat malam teman-teman semua. Jadi begini ya, kalau kita bicara tentang trade balance kan, atau bahasa Indonesia itu seperti neraca dagang gitu ya. Jadi neraca dagang itu merupakan salah satu indikator ekonomi yang dipakai oleh suatu negara untuk mengukur berapa sih pendapatan yang diterima oleh negara gitu ya. Jadi simpelnya trade balance adalah selisih dari nilai ekspor dikurang nilai impor. Kalau nilai ekspornya lebih besar, artinya kan kita dapat surplus ya, mendapatkan pendapatan lebih lah. Tapi kalau misalnya nilainya defisit, artinya seperti pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Ya, lebih besar bebannya daripada pemasukan. Gitu. Jadi intinya adalah trade balance adalah salah satu tolak ukur penerimaan negara yang tiap bulan itu akan selalu dipantau oleh baik itu ekonom, pelaku pasar, investor dan sebagainya, termasuk pemerintah sendiri. Gitu. Nah, uh, berkaitan sama neraca dagang gitu ya. Tadi kan kita melihat bahwa memang hari ini ada rilis ya neraca dagang ya, dan kita lihat memang sampai per bulan September ya neraca dagang kita itu masih surplus gitu ya. Kalau kita lihat itu nilainya sebesar 4,99 miliar US dollar. Ya kalau kita ukur secara tahunan ya itu naik sebesar 20,2% ya secara tahunan. Meskipun kalau kita bandingkan sama di bulan Agustus ya, kita melihat neraca dagang kita tuh sedikit turun. Ya, karena di bulan Agustus neraca dagang kita tuh di level 5,71 miliar US dollar. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa turun gitu ya? Ya mungkin ya make sense ya kalau kita lihat adanya normalisasi pada harga komoditi, terutama batu bara gitu ya. Jadi so far oke gitu ya, dan kita lihat juga meskipun turun ya, tetapi Indonesia trade balance-nya itu masih mencatatkan 29 kali berturut-turut surplus ya selama 29 bulan terakhir, dan itu harus kita apresiasi gitu. Jadi sejauh ini sih kalau kita bicara neraca dagang, kita pikir Indonesia masih dikatakan cukup solid gitu ya sampai per bulan September kemarin. Seperti itu, Miss Ellen. Oke, banyak yang nanyain Aceh sih ya. Aku sekalian jawab aja. Ini udah dipanggilin anakku. Oke, jadi teman-teman ada yang bilang nih, Aceh nanti naiknya 2023. Saya setuju ya, karena tahun 2022 ini masih terdiskon banget, terus valuasinya juga masih terdiskon. Nanti untuk saham-saham yang turn around, terutama sektor retail, mungkin nggak 2023 deh, akhir-akhir tahun udah mulai nanjak gitu. Itu aja sih, ini mau sini, Gibi mau ikut.
mau tidur katanya. Oke, Iya. thank you Coach William, thank you juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ikut workshop Zero to Hero Value Investing and Opportunity in Crisis 12 November. Langsung aja daftar di mtrade.id/workshop. Selamat malam semuanya, tetap semangat, nggak usah terlalu banyak mikirin resesi, yang penting sehat selalu. Salam profit, dadah.